إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Syiar A'lamun Nubala, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menceritakan bahwasannya dahulu tatkala terjadi sebuah fitnah besar yang menimpa kaum muslimin, terjadi bid'ah terbesar dalam sejarah umat Islam, yaitu bid'ah fitnatul qauli bi khalqil Quran. Fitnah atau suatu bid'ah yang mana dicetuskan oleh mereka kelompok Mu'tazilah, yang mereka menyatakan bahwasanya Al-Quran bukanlah kalamullah, Al-Quran bukanlah ucapan Allah, tapi Al-Quran sejatinya adalah makhluk, adalah ucapan manusia. Maka pada zaman itu, yang mana orang-orang Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah, mereka didukung oleh pemerintah yang sah pada saat itu, yaitu Daulah Abbasiyah. Mereka dijadikan sebagai hakim agung. Hingga akhirnya mereka, orang-orang Mu'tazilah, yang dipimpin oleh seorang pemuka mereka bernama Ahmad bin Abi Duat. Ia dengan kekuasaannya, yaitu Ahmad bin Abi Duat ini, yang mana dia adalah pemuka Mu'tazilah, dengan semena-mena dia memaksakan seluruh kaum muslimin untuk mengatakan dan berkeyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ini adalah fitnah terbesar yang menimpa pada umat Islam pada zaman itu, sehingga kaum muslimin yang sejatinya kebanyakan dari mereka berakidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Banyak di antara mereka dipaksa, banyak di antara mereka bahkan dipenjara, ditangkap dan bahkan dibunuh. Para ulama yang saat itu ulama Ahlus Sunnah dikejar, mereka sampai lari keluar dari negeri Islam, dikejar oleh tentara-tentara, ditangkap seakan mereka penjahat, hanya karena mereka menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Di antara yang kita tahu, ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, imam besar kita, yaitu Imam Ahmad rahimahullah, yang pada saat itu beliau ditangkap, lalu disiksa dan dipaksa agar menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Banyak para ulama saat itu, mereka ditangkap oleh pemerintah, dihadapkan ke hadapan khalifah, lalu diadili dengan tidak seadil-adilnya. Diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala, di antara para ulama yang ditangkap saat itu, ada seorang kakek-kakek tua renta. Ada seorang kakek-kakek, ia dibawa dari kabilahnya, ia ditangkap dari kampungnya, hanya karena dia enggan dan tidak mau mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Tangannya dibelenggu dengan rantai, kakinya diikat dengan rantai, tatkala ia dibawa di hadapan khalifah, yang saat itu adalah Khalifah Al-Wathiq. Ia berkata kepada khalifah, wahai khalifah, aku hanya ingin berbicara dengan Ahmad bin Abi Duat, hakim agungmu itu,
yang memerintahkan seluruh kaum muslimin agar kaum muslimin berakidah dan berkeyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Akhirnya didatangkanlah hakim agung yang mana saat itu adalah pemuka Mu'tazilah, yang mana sang kakek ini ia bernama Abdullah bin Muhammad Al-Adzurmi, yang mana ia ingin berdebat dengan dia, ingin menyatakan argumennya, atas dasar apa engkau memenjarakanku, atas kejahatan apa yang aku lakukan sampai aku dibawa ke sini hanya gara-gara aku membela bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Hingga akhirnya Abdullah bin Muhammad Al-Adzurmi pun bertanya kepada Ahmad bin Abi Duat, "Wahai Ahmad, ada satu hal yang ingin aku tanyakan kepadamu. Apa yang engkau yakini terhadap Al-Quran?" Ahmad bin Abi Duat dengan sombongnya dan congkaknya mengatakan, "Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah." Maka pada saat itu juga seorang kakek-kakek ini, yang mana ia dengan fitrahnya sebagai seorang ahlu sunnah yang menyatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah, ia bertanya, "Wahai Ahmad bin Abi Duat, tidaklah engkau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati." Ada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan bahwasannya pada hari ini telah kusempurnakan agamaku. Maka aku tanya kepadamu wahai Ahmad bin Abi Duat, seseorang dia menjadi muslim, seseorang dia telah menjadi seorang muslim, apakah Islamnya telah sah apabila ia tidak mengatakan sesuatu yang engkau katakan, tidak berakidah dan berkeyakinan seperti yang engkau yakini? Maka apa kata dia? Tidak sah Islamnya. Ia harus menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Maka apa kata dia? Subhanallah, sesuatu yang dinyatakan Allah subhanahu wa ta'ala telah sempurna, tapi kamu telah membawa sesuatu yang baru. Kamu menganggap bahwasannya siapapun yang tidak berkeyakinan dengan keyakinan ini adalah Islamnya tidak sah. Maka apakah demikian wahai Ahmad bin Abi Duat, bahwasannya apa yang dinyatakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak sempurna? Maka Ahmad bin Abi Duat pun tidak bisa menjawab. Pertanyaan kedua yang diajukan oleh kakek-kakek ini, "Wahai Ahmad bin Abi Duat, hal kedua yang ingin aku tanyakan kepadamu. Bid'ah yang engkau lakukan sekarang ini, yang engkau nyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, yang engkau bahkan memenjarakan seluruh kaum muslimin hanya gara-gara tidak mengikuti keyakinanmu ini. Apakah hal ini diketahui oleh Rasulullah SAW? Apakah hal ini diketahui oleh para sahabatnya atau tidak?" Apa kata Ahmad bin Abi Duat? Tidak. Rasulullah SAW tidak mengetahuinya, para sahabat juga tidak mengetahuinya. Apa kata sang kakek-kakek ini? Subhanallah, sesuatu yang tidak diketahui oleh Rasulullah, sesuatu yang tidak diketahui oleh para sahabatnya, maka bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Lalu Ahmad bin Abi Duat pun terdiam, lalu dia merujuk ucapannya, tidak. Rasulullah dan para sahabat mengetahuinya. Subhanallah, kamu bilang bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat mengetahuinya. Lantas mengapa para sahabat dan Rasulullah SAW tidak mengamalkan dan tidak mendakwahkannya dan menyampaikannya kepada manusia? Apakah kamu menuduh bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat telah berkhianat, telah menyembunyikan syariat? Maka saat itu juga wahai kaum muslimin, yang mana Ahmad bin Abi Duat dia didukung oleh pemerintah, yang mana pemerintah saat itu terpengaruh dengan fitnah dan bid'ahnya Ahmad bin Abi Duat, fitnahnya orang-orang Mu'tazilah. Saat itu juga sang khalifah Al-Wathiq ia bertaubat. Ia langsung memerintahkan agar kakek ini dibebaskan, dan kemudian akhirnya fitnah dan bid'ah bahwasanya Al-Quran adalah makhluk pun mulai terhenti. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dari kisah di atas yang saya bacakan tadi, ada satu hal yang patut kita renungi. Ya, ada satu hal yang patut kita pahami. Ya, bahwasannya segala amalan-amalan perbuatan bid'ah yang terjadi di kaum muslimin, baik itu sejak zaman dahulu atau sampai hari sekarang ini, maka sesungguhnya sejatinya itu tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka patut kita tanyakan kepada mereka,
Mereka orang-orang yang melakukan suatu amalan bid'ah, suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, yang mana patut kita tanyakan kepada mereka, wahai kalian yang melakukan amalan-amalan perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ingin bertanya kepada kalian, apakah amalan ini diketahui oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya atau tidak diketahui oleh Rasulullah SAW? Seandainya mereka menjawab, amalan ini tidak diketahui oleh Rasulullah SAW, karena memang sejatinya amalan-amalan bid'ah yang tersebar di muka bumi ini tidak ada sama sekali satu dalil pun dari Al-Quran dan dari As-Sunnah yang jelas menjelaskannya dan menyebutkannya, maka sudah pasti dia akan menjawab tidak diketahui oleh Rasulullah SAW. Maka saat itu juga kita berkata kepada mereka, lantas mengapa sesuatu yang tidak diketahui oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya engkau bisa mengetahui, engkau bisa mendakwahkannya? Ya, apakah engkau lebih tahu daripada Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Tentu ini adalah bantahan yang sangat keras kepada mereka. Seandainya ia berkata Rasulullah SAW mengetahuinya, toyib, kita pun tanyakan kepada mereka, lantas seandainya ketika Rasulullah dan para sahabat mengetahuinya, mengapa Rasulullah SAW tidak mendakwahkannya, tidak menyampaikannya kepada para umat? Maka ini adalah bentuk dari khianat, yang mana ketika suatu kebaikan oleh Rasulullah SAW seharusnya disampaikan kepada umat, tapi tidak disampaikan, maka orang yang mana ia melakukan suatu amalan bid'ah, seakan-akan ia telah menuduh Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah berkhianat terhadap risalah. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan dari riwayat Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada satu pun hal yang mana hal itu bisa mendekatkan kita kepada surga, yang mana hal itu perbuatan baik bisa membuat kita bertambah pahala dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada satu hal pun yang mana itu amalan keburukan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka kecuali sudah dijelaskan kepada kalian. Oleh karena itu dinyatakan oleh Imam Malik rahimahullah bahwasanya barang siapa yang mengamalkan suatu amalan bid'ah, seakan-akan dia telah menuduh Rasulullah SAW. Imam Malik rahimahullah berkata, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah," barang siapa yang mengamalkan suatu amalan bid'ah yang mana ia menganggap amalan tersebut adalah baik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, maka sungguh ia telah seakan menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat, tidak menyampaikan amanat risalah. Wa dzalika li anna Allah yaqul al-yauma akmaltu lakum dinakum, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina, maka apabila suatu amalan tersebut, suatu ajaran tersebut, suatu ibadah tersebut yang mana tidak ada contohnya di zaman Nabi Muhammad SAW, maka pada zaman sekarang ini pun atau suatu saat nanti, hal itu bukanlah ajaran yang diterima dalam Islam. Oleh karena itu wahai kaum muslimin, oleh karena itu wahai ma'asyiral muslimin, wahai Anda yang mengaku sebagai seorang Islam, marilah kita berusaha dengan sepenuhnya untuk menjaga seluruh amalan kita, seluruh amalan ibadah kita, agar tidak tercampur dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu amalan ibadah yang tercampur dengan perbuatan bid'ah atau perbuatan maksiat atau apapun yang dapat merusak nilai-nilai pahala amalan kita di akhirat kelak. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya pada bulan ini yang mana yaitu disebut dengan bulan Rabiul Awal, sebagian besar dari kaum muslimin sebagian besar dari kaum muslimin yang mana mereka menanti-nantikan suatu hari, yaitu pada hari ke-12 pada Rabiul Awal. Di hari ini mereka melakukan dan merayakan, mengagungkan hari ini dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana sejatinya perayaan Maulid Nabi, yang mana seharusnya perayaan Maulid Nabi tidak pernah ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW pada saat beliau hidup. Beliau yang punya, beliaulah sendiri Nabi Muhammad SAW tidak pernah merayakannya. Para sahabat yang mana mereka adalah orang-orang dan generasi yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun juga riwayat mereka melakukannya. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan generasi salaf setelah para sahabat juga tidak ada yang merayakannya. Bahkan generasi para ulama pada abad kedua, ketiga, keempat tidak ada sama sekali yang merayakannya. Bukalah semau Anda, sekeras mungkin Anda mencari-cari fatwa dari Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i yang menyebutkan bolehnya merayakan Maulid Nabi, maka tidak akan Anda temukan. Karena perayaan Maulid Nabi ini sejatinya tidak pernah dicontohkan baik itu oleh Rasulullah, para sahabat dan ulama-ulama setelahnya. Lantas siapa yang melakukan hal ini? Lantas siapa yang pertama kali mencetuskan perayaan Maulid ini? Apabila Anda buka sejarah, apabila Anda buka lembaran-lembaran sejarah, maka akan Anda temukan bahwasannya yang pertama kali mencetuskan perayaan Maulid ini adalah mereka orang-orang Syiah Rafidhah dari Daulah Fatimiyah, yang mana mereka adalah sekte kelompok Al-Batiniyah, kelompok sesat yang keluar dari agama Islam. Inilah mereka yang pertama kali mencetuskan adanya perayaan Maulid Nabi, dan itu pada abad ke-6, 600 tahun sepeninggal wafat Nabi Muhammad SAW. Sebanyak itu kaum muslimin, baik itu para sahabat dan para ulama sepeninggal beliau, tidak ada satupun yang menyebutkan, memerintahkan atau menganjurkan adanya perayaan Maulid. Baru setelah itu pada abad ke-6 bid'ah ini atau ajaran ini baru ada. Ajaran ini baru dicetuskan oleh mereka. Kenapa? Karena mereka saat itu melihat orang-orang Nasrani. Saat itu mereka melihat orang-orang Nasrani, mereka merayakan maulidnya Isa Al-Masih. Mereka merayakan maulidnya Yesus Kristus. Maka orang-orang Syiah Rafidhah dari Daulah Fatimiyah pun ingin merayakan yang sama dalam Islam, kata mereka. Akhirnya mereka pun mencetuskan suatu amalan dan perayaan yang dinamakan dengan perayaan Maulid Nabi, yang pada saat itu juga mereka merayakan Maulid pembesar-pembesar mereka, diantaranya adalah Ali radhiyallahu anhu, Fatimah, Husain dan beberapa raja-raja mereka. Lihatlah wahai kaum muslimin, para ulama sejarah juga sepakat bahwasannya perayaan Maulid Nabi tidak ada contohnya dari Nabi. Contohnya dari mana? Dari mereka orang-orang Syiah Rafidhah. Lantas pantaskah kita sebagai kaum muslimin yang mana perayaan ini sejatinya adalah sunnah dan agamanya orang-orang kafir, pantaskah kita meniru? Pantaskah kita melakukan ibadah ini? Pantaskah kita melakukan perayaan ini yang sejatinya perayaan mereka? Padahal Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia adalah termasuk dari golongan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kita ini hidup di dunia ini sangat singkat. Kita hidup di dunia paling umur kita cuma berapa? 60 tahun, 50 tahun, yang paling panjang mungkin sampai 80 tahun, 100 tahun. Di kehidupan kita yang singkat ini, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari bekal,
bekal berupa pahala, yang mana pahala ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah sekarang kita melihat diri kita, sudah sedikit beribadah, sudah malas-malasan beribadah, sudah sedikit bekal kita untuk di akhirat, bekal kita terkontaminasi dengan bid'ah atau amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah diterima? Pasti tidak akan diterima. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri yang menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang ia melakukan suatu amalan tidak ada contohnya dari kami dalam agama ini, maka amalan ini pasti tertolak. Ya, amalan itu pasti dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW sebaik-baik bekal kita di akhirat kelak. Jangan tertipu dengan kata orang bahwasanya amalan ini baik. Amalan ini adalah sesuatu yang bagus menurut kita, ya, sehingga pasti dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Satu hal sama yang kita tanyakan, sebagaimana ditanyakan oleh kakek-kakek itu tadi, sesuatu yang engkau pandang baik, mengapa oleh Rasulullah SAW tidak disampaikan? Apakah engkau mengira bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengetahuinya? Apakah engkau menganggap bahwasanya Rasulullah SAW telah menyembunyikan sesuatu yang baik ini? Maka sekali lagi, wahai kaum muslimin, ya, kita harus beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana." Maka apakah pantas bagi orang-orang yang mana ia merasa indah perbuatan buruk mereka, yang mana perbuatan ini buruk dinilai oleh syariat, akan tetapi mereka menganggapnya perbuatan ini baik dan bagus. Fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Maka sesungguhnya Allah yang memberikan hidayah kepada yang ia kehendaki dan memberikan kesesatan yang ia kehendaki. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya. Kaum muslimin rahimahni wa rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa aqimus shalah.